Ini suaranya suara masuk ya? Masuk. Tes. Iya, udah masuk ya? Iya, masuk. Oke. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast Bincang Isu 2, persembahan dari Himpunan Mahasiswi Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Podcast ini adalah ruang berbagi informasi, diskusi, dan edukasi seputar dunia gizi, pangan, dan isu-isu penting yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, perkenalkan, nama saya Alfi dari Divisi Kajian Aksi Strategis. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu food waste serta dampaknya pada ketahanan pangan dan gizi. Nah, tahukah kalian kalau lebih dari sepertiga makanan yang diproduksi secara global terbuang sia-sia, dampaknya itu begitu besar, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Nah, hari ini kita akan mendalami isu tersebut bersama narasumber yang luar biasa. Sebelumnya, sebelum memulai pembahasan, izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya. Halo Ibu Hersanti. Halo Mbak Alfi. Oke. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah kesibukan Ibu untuk berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga untuk memperkenalkan lebih jauh kepada teman-teman yang lain. Izinkan saya untuk membacakan sedikit profil tentang Ibu Hersanti ini ya. Ibu Hersanti Sulistianingrum, sarjana gizi, magister gizi, dietitian, adalah sosok yang memiliki segudang pengalaman di dunia gizi dan kesehatan. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan fokus pada ilmu gizi, baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Beliau ini pernah berkecimpung sebagai nutrisionis di berbagai rumah sakit ternama seperti International SOS Jakarta, Rumah Sakit Brawijaya Women and Children, hingga Permata Medika Semarang. Tidak hanya itu, Ibu Hersanti juga aktif di dunia media sebagai kontributor majalah Ayah Bunda dan penulis konten di Moms Daily. Saat ini beliau mengajar mata kuliah seperti ilmu bahan pangan, teknologi pangan, kuliner, dan masih banyak lagi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Selain pengalaman yang kaya, Ibu Hersanti ini juga dikenal sebagai seorang profesional yang mahir dalam dunia digital, lancar berbahasa Inggris, dan memiliki minat besar di bidang makanan dan gizi. Kami sangat antusias untuk belajar dari pengalaman dan keahlian beliau hari ini. Beri tepuk tangan kepada Ibu Hersanti. Jadi malu Mbak Alfi. Baik Ibu, kita mulai aja ya Bu. Iya. Tadi kan sudah saya senggol sedikit ya masalah food waste ini. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu nih Bu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan food waste ini dan bedanya apa dengan food loss? Oke, baik. Apakah kedua-duanya ini sama-sama punya dampak yang besar? Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih juga untuk Himpunan Mahasiswa Gizi sudah mengundang saya untuk bisa sedikit diskusi ya berarti ya sama Mbak Alfi berkaitan dengan food waste. Yang food waste ini juga pastinya ada hubungan erat dengan ketahanan pangan. Tadi pertanyaannya cukup bagus nih, antara food waste dan food loss gitu ya. Sama atau beda gitu ya? Sama-sama, yang satu waste terbuang, yang satu loss kayak hilang gitu ya. Jadi food waste dan food loss ini tentu punya persamaan. Samanya adalah berdampak pada ketahanan pangan, baik itu di tingkat yang rendah seperti rumah tangga sampai dengan ke tingkat nasional bahkan internasional. Perbedaan yang paling mendasar antara food waste dan food loss adalah, jadi kalau food loss itu kita kehilangan makanan atau kita sebutnya sih bahan makanan bukan makanan. Kenapa? Karena food loss ini kerusakan yang terjadi sebelum bahan makanan menjadi makanan. Jadi bisa saja kerusakannya itu pada saat di hasil pasca panen. Jadi misalnya habis dipanen lalu
jumlah panennya terlalu banyak, lalu disimpan dengan cara yang tidak tepat, akhirnya banyak yang rusak. Itu food loss. Atau bisa juga misalnya tadi pasca panen, lalu sudah disimpan dengan benar, lalu akan didistribusikan di tengah jalan, pada saat pendistribusian itu banyak yang rusak juga. Misalnya kayak kemarin tuh sempet saya dapat cerita dari teman, di salah satu jalan tol itu ada truk udang gelimpang dan udangnya berceceran kemana-mana, bau amis dan tentu tidak semuanya bisa terselamatkan. Itu salah satu bentuk food loss. Kemudian yang satu lagi adalah food waste. Kalau food waste itu sudah di tingkat konsumen, maksudnya sudah jadi makanan, lalu contohnya aja sih seperti sisa makanan gitu. Kalau kayak kita di rumah sakit tuh sisa makan di rumah sakit, jadi pasien nggak ngabisin makanannya. Atau mungkin di rumah makan yang bentuknya prasmanan, karena lapar nih, puasa misalnya ya, hari Kamis puasa, buka puasa di salah satu rumah makan yang bakar-bakaran Korea, karena boleh ambil all you can eat, sepuasnya diambil ke maruk gitu. Ternyata cuman lapar mata aja, pas udah dimasak nggak habis. Itu masuknya ke food waste gitu. Jadi perbedaan yang paling mendasarnya antara food loss dan food waste tadi adalah kalau food loss itu masih di tingkat produsen dan juga mungkin distributor begitu ya. Sedangkan yang food waste ini udah di konsumen ya, udah kita tinggal makan. Atau mungkin ibu kita udah masakin tuh kan, terus kita udah sana makan ngambil nggak menakar kemampuannya, nggak habis, terus dibuang gitu. Atau mungkin bisa jadi kadang sebenarnya sih masih lapar tapi rasanya nggak enak, nggak gitu nggak. Nah itu akhirnya jadi food waste. Ya sayang sih ya, mubazir ya. Kedua-duanya sama-sama punya dampak yang besar di ketahanan pangan, baik itu nanti imbasnya ke ekonomi lah, kemudian bahkan bisa juga sampai ke status gizi mungkin kalau di individunya gitu. Berarti cukup signifikan ya perbedaannya ini. Betul. Kan dampaknya tadi besar banget ya Bu. Kalau secara global maupun Indonesia itu Ibu, menurut Ibu kita masyarakat tuh udah sadar belum sih atas masalah ini, atau banyak yang masih ngeremehin gitu? Kalau yang saya lihat di lapangan sih sebetulnya kesadaran untuk mengurangi food waste terutama itu masih rendah. Jadi masih banyak yang orang ngerasa sih alah saya kan cuman nggak ngabisin sedikit nih gitu. Padahal sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya kan. Nah, kalau food loss kadangkala hambatannya adalah keterbatasan pengetahuan mungkin. Jadi istilahnya tidak dengan sengaja sebetulnya mau, kan pasti nggak ingin juga dia udah capek-capek nanem, manen lalu dirusakin kan nggak mungkin. Tapi biasanya lebih ke karena seperti teknologi untuk misalnya tadi panennya terlalu banyak, sehingga taunya itu pengolahannya hanya dengan cara A, inovasinya, pengetahuan akan inovasi pengolahan makanan tersebut tidak banyak, sehingga ya lalu juga keterbatasan mau dijual kemana nih gitu, akhirnya numpuk dan busuk misalnya begitu. Atau mungkin tadi distribusi tadi ya karena kecelakaan maka tumpah lalu nggak bisa diselamatkan, itu juga sebenarnya bisa jadi food loss. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya yang food loss ini unsur ketidaksengajaannya lebih besar gitu. Kalau food waste ini ya karena merasa itu hal yang sepele ya, jadi tidak sadar bahwa tadi kalau saya menyisakan makanan maka ada imbas yang lain gitu. Sedang kita juga tahu tidak semuanya seberuntung kita gitu, bisa mengakses bahan makanan atau mengakses makanan dengan mudah gitu.
sehingga jadi jatuhnya kayak kurang bersyukur ya Mbak. Iya. Jadi kita sudah disediakan makanan dengan mudah tapi kita buang sia-sia. Iya, padahal banyak yang lebih membutuhkan ya. Betul. Jadi saya bagaimana dengan kesadaran masyarakat mengenai food waste ini ya masih cukup rendah. Karena ya mungkin kalau misalnya Mbak pergi jalan-jalan pun Banyak makanan terbuang ya Ibu. Iya, nggak dihabisin gitu. Iya. Gitu sih. Nah, kalau dari dampaknya tadi, kalau kita lihat dari sisi lingkungan nih Bu, food waste ini kalau terjadi kira-kira ada bakal kena imbasnya di jangka panjang nggak sih Bu? Iya, jadi mungkin Mbak Alif pernah dengar Alfi, Bu. Alif. Ini ya harus kasih tumpengan ganti nama orang. Mbak Alfi pernah dengar efek rumah kaca ya? Oh iya. Ya, nah yang mana efek rumah kaca itu juga ada kaitan erat dengan global warming gitu. Jadi ternyata sisa makanan tadi itu nyumbang 8-10% dari efek rumah kaca yang bisa meningkatkan global warming di dunia gitu. Jadi ya sebenarnya sih pemanasan global itu nggak cuma sekedar polusi udara gitu-gitu yang membuat jadi cuaca kita jadi tidak menentu, lalu panas yang ekstrim atau bahkan suhu dingin yang terlalu dingin. Dan sekarang juga sudah nggak bisa lagi kita musim hujan di bulan ini sampai bulan ini, lalu musim kemarau itu udah campur maur nggak karuan gitu ya, karena udah nggak bisa diprediksi. Betul, berarti. karena efek global warming yang mana ternyata 8-10%-nya itu efek dari food waste tadi. Berarti bahaya ya Ibu. Iya, nah kemudian juga kalau dari ketahanan pangannya itu misalnya aja tadi ya, kita untuk konsumsi makanan, misalnya aja kita konsumsi daging sapi nih. Untuk bisa memelihara memelihara sapi yang mana jadi daging sapi itu juga pastinya butuh air gitu-gitu ya. Yang mana ternyata sudah kita menghabiskan banyak air untuk peternakan, lalu giliran sudah siap panen, sudah dipanen, tidak kita gunakan dengan maksimal gitu. Itu juga sebenarnya akan pengaruh ke sana. Jadi efeknya tuh sebenarnya domino dan panjang gitu Mbak. Cuma kesadaran orang untuk ke sana, karena kadang mikirnya ini apa hubungannya panas sama sisa makanan gitu ya. Ternyata banyak banget ya Bu hubungannya. Iya, betul. Kalau ngomongin soal ekonomi nih Bu, food waste ini berpengaruh nggak sih ke akses masyarakat terhadap makanan bergizi? Kan bisa dibilang food waste ini bisa menjadi makanan lebih mahal gitu Bu. Jadi yang menarik tuh Mbak dari yang saya coba cari kaitannya antara sisa makanan dengan dikonversikan menjadi nominal uang terutama rupiah. Ternyata dari Bappenas itu sempat mengeluarkan data kaitannya tadi sisa makanan berapa sih nominal rupiah yang terbuang dari sisa makanan itu ternyata setara dengan 551 triliun rupiah. Wow, banyak sekali ya. Per tahun. Bayangin aja ya. Jadi kalau dikonversiin itu sebesar itu gitu. Itu dari sisa makanannya, yang mana kalau food loss tadi ya mungkin nggak sengaja nih gara-gara minim pengetahuan, gara-gara faktor yang lain-lain. Sedangkan kalau food waste itu sebetulnya kita bisa minimalkan hal itu gitu. Sayang banget gitu. Sedangkan kalau dengan uang sebesar itu kan sebetulnya bisa digunakan untuk yang lain-lain gitu. Itu juga kalau di dunia gizi itu yang cukup menarik, kalau buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah di gizi gitu ya, yang mungkin penelitian yang agak kurang diangkat dan mungkin bisa jadi sumber inspirasi tuh tadi mencoba meneliti mengenai sisa makanan, entah itu apakah itu di rumah sakit kah atau itu mungkin di
rumah makan kah atau bahkan rumah tangga, kalau kita konversiin ke uang berapa sih gitu yang bisa kita hemat gitu. Nah itu kebetulan belum terlalu banyak yang angkat, jadi nanti mungkin teman-teman bisa jadi sumber inspirasinya nih ya. Kira-kira kalau saya atau mungkin di rumah tangga kita sisa makanan sekian persen ini kalau diversikan rupiah berapa gitu. Sedangkan kalau dari Bappenas tadi menyebutkan ya tadi sampai 551 triliun per tahun. Itu gara-gara food waste tadi gitu sih Mbak. Kalau dilihat tadi kan Ibu ada nyinggung dari sisi gizi nih. Nah, food waste ini bisa mempengaruhi angka malnutrisi atau kurangnya gizi nggak sih Bu? Ada kaitannya atau enggak? Ada, tentu ada, baik itu langsung maupun nggak langsung ya. Jadi kalau di sisa makanan sebetulnya semakin tinggi sisa makanannya, artinya kan asupannya makannya seseorang itu lebih sedikit ya. Yang mana kalau dia asupannya sedikit, maka apalagi kalau itu berlangsung terus-menerus akan mengganggu status gizinya gitu. Jadi efeknya ke kesehatan dan status gizi pasti ada, karena tadi ya makanan yang dimakan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan, kalau nggak sesuai itu karena kita yang nggak bijak aja ya Bu? Iya, jadi ya merasa bahwa nggak doyan nggak usah gitu. Apalagi biasanya yang kayak gitu tuh mungkin teman-teman yang dia nggak ngekos ya, misalnya masih tinggal sama ibunya gitu kan, terus ya ngerasa nggak cocok sama makanannya ibu gitu, udahlah buang aja, toh juga besok masih ada lagi yang disediain sama ibu gitu kan. Nah imbasnya apa ya, nanti makannya ya gitu. Mungkin yang sudah dibuatkan oleh ibu kita atau mungkin makanan yang ada di rumah itu kan diusahakan banget yang bisa menu seimbang, kemudian yang sehat dan bersih begitu ya. Sedangkan nggak suka, lalu nggak habis, lalu masih merasa lapar, lalu jajan makanan yang tidak sehat yang biasa dijual. Iya, aduh tadi cuman dikit pengen seblak aja deh gitu kan. Terus yang mana ya pasti ada imbas juga ke kesehatannya karena pola makannya jadi tidak baik gitu. Kenapa kok kayak gitu ya, karena tadi nggak bijak untuk memilih makan. Iya. Kalau semisal kita sebagai masyarakat nih pengen mulai mengurangi food waste dari hal-hal kecil, langkah apa sih yang menurut Ibu gampang tapi efektif untuk dilakukan? Tapi efektif. Pertama sih kalau buat menurut saya ya, kenali diri sendiri dulu. Maksudnya begini, biasanya kan kita bisa naker makan kita banyak atau sedikit di luar dari berapa banyak kebutuhan kita. Kalau anak gizi mungkin mudah ya, jadi sambil praktek dietetik atau praktek itu sambil ngitung kebutuhannya diri sendiri. Ternyata saya butuhnya dalam sehari 1.700 kalori ini atau 1.900 kalori, berarti saya makannya segini banyak. Tapi saya yakin teman-teman perlu pasti menyadari bahwa saya itu ternyata kalau makan nasinya lebih dari 2 centong mesti nggak habis nih gitu. Iya, sebaiknya bijak juga pada saat makan yang sekiranya kita ya gitulah, kalau cara servisnya dengan prasmanan artinya ya nggak usah maruk-maruk dulu, ngambil langsung sebanyak-banyaknya gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Satu itu. Kedua, tapi mungkin ada kendala juga, misal Bu saya jajan. Kalau saya jajan di rumah makan itu sudah diambilkan misalnya, sudah diporsikan, padahal saya makannya nggak banyak gitu. Nah, salah satu strateginya kan kita pasti udah tahu, waduh banyak banget kayaknya nggak habis gitu kan. Iya, disisihkan dulu. Jadi bukan sisaan ya. Yang saya ini habisnya segini nih gitu. Nah, yang sebagian lagi gimana? Di take away aja. Gitu kan pasti sudah bisa melihat ini kayaknya porsinya gede banget gitu. Dan atau bisa juga bilang ke orangnya mau setengah porsi aja, ya gitu. Tapi kendalanya kadang kan itu adalah pertama kali kita
jajan di situ kan, Oh, kadang iya. nggak ngerti kan. Oh iya. Kadang kala loh kok ternyata dia menyajikannya pakai wajan ya. Banyak Nah, sekali. kalau memang kita sudah tahu di tempat makan itu memang porsinya dia besar, ya dari pertama kita order setengah porsi aja gitu. Atau mungkin tadi dengan ngakalin ya dibungkus yang sebagian. Kalau dari awal sudah kita pisahkan kan berarti seandainya nih misalnya oh ya di kos-kosan ada teman yang satu lagi Oh gitu. iya. Saya bisa sharing nih sama teman saya gitu. Kan itu bukan sisaan ya, Iya. tapi dari awal udah Udah emang betul. Gitu. Itu jadi salah satu siasat supaya tidak terlalu banyak sisa makanannya. Tapi kalau udah terlanjur gitu balik lagi ya, kalau di Islam kan kita sering diajarkan jangan apa ya membuang, Mubazir. iya. Salah satu filternya aduh mubazir nih gitu, mubazir. Habisin lah gitu. Ada nih salah satu, mungkin kalau Mbak sebut nama boleh ya. Boleh. Karena ini positif ya. Iya. Bu Hapsari Sulistia. Kebetulan tuh Bu Hapsari Sulistia dosen juga di Gizi Unimus. Saya sama beliau ini teman seangkatan dan kami satu KKN bareng. Salah satu pesan beliau dari zaman waktu muda itu sampai sekarang tuh selalu melekat di saya. Bu Hapsari itu ini kayak polisinya teman-teman yang lain yang suka tidak menghabiskan makanan. Jadi selalu ayo dihabisin, siapa tahu berkahnya di suapan terakhir Iya, yang ada betul. di situ gitu. Jadi ya kalau kita nggak tahu nih berkahnya di sebelah mana gitu. Ternyata di suapan terakhir gimana coba gitu. Jadi habisin gitu sih. Jadi ya gitu. Itu saya selalu sama beliau iya sampai suapan terakhir nih siapa tahu berkahnya di sini gitu. Kalau kayak gitu pasti beliau ketawa ya sih. Iya, berarti bagus ya teman seperti itu. Iya. Kalau soal edukasi nih Bu, menurut Ibu penting nggak sih kita tuh ngajarin food waste sejak dini, misalnya ke anak-anak? Apa bisa bawa perubahan besar? Kalau iya, mulai dari mana enaknya? Soalnya masih anak-anak gitu, kita mulai dari mana? Mulai dari enaknya? mana Iya. gitu. Mulai dari nol ya. Jadi menurut saya sih penting mengajarkan sedari dini karena akan jadi kebiasaan sampai nanti dewasa gitu ya. Jadi satu karena tadi sebaiknya diajarkan dari dini, tentu dengan bahasa yang juga mudah dipahami sama anak-anak. Kita bantu membantu supaya seperti misalnya anak saya nih, anak saya dari kecil ya tadi saya bantu anak saya untuk mengenali seberapa banyak sih sebetulnya yang dia mampu bisa habiskan. Terus hal lainnya adalah misal sebelum, tentu misalnya tuh kayak bepergian aja Mbak. Sebelum bepergian kalau bisa sih udah makan duluan. Kenapa gitu? Karena pada saat sebelum pergi perut kosong, biasanya jadi kayak lapar mata. Akhirnya ketika pergi lihat makanan A, Bun mau itu mau takoyaki misalnya. Terus itu mau es krim, mau itu. Padahal anak-anak kan lambungnya juga nggak besar nih, paling coba makan 1-2 gigit nggak habis gitu kan. Akhirnya nanti dibuang. Iya. Nah, jadi sebagai orang tua sih saya biasanya bantu untuk anak saya bisa mengenali seberapa banyak yang dia mampu. Kedua, ya tadi sebelum bepergian kalau bisa tidak dalam keadaan perut kosong sehingga nggak lapar mata misalnya gitu. Jadi ya udah pada saat keluar jajan yang mungkin yang dia emang pengen banget misalnya gitu kan. Nah terus kemudian tadi dengan pengertian seperti yang dilakukan Bu Hapsari tadi, kasih pengertian bahwa ayo dihabiskan. Kalau dulu kan mungkin nanti ayamnya mati loh kalau padahal melihara ayam aja enggak ya. Ayamnya mati loh kalau nasinya dihabisin gitu. Kayaknya lebih bijak kayak tadi yang ngomong itu suapan berkahnya siapa tuh di akhir loh gitu. Ayo dihabiskan gitu. Terus ya itu juga bisa salah satu bentuk komunikasi untuk anak-anak
mulai apa ya, membiasakan diri untuk meminimalkan food waste tadi. Harapannya ketika nanti sudah mulai beranjak dewasa atau mungkin nanti ya seperti Mbak kos apa tinggal Ngekos. mana? Oh, ngekos. Nanti kan gak ada orang tuanya nih, tapi Iya. karena dari kecil sudah terbiasa Jadi untuk bisa tidak membuang-buang barang bahkan makanan itu, walaupun tidak diawasin ibunya atau Iya. bapaknya ya sudah sadar bahwa ini. Kemudian minat ke arah tadi ya, pecinta lingkungan itu nggak cuma sekedar go green atau Iya. mungkin saya mau menunjukkan bahwa saya cinta lingkungan dengan saya sering naik gunung misalnya gitu. Tapi dengan yang sederhana tadi ya, Iya. oke, makan nggak dibuang-buang gitu. Makan secukupnya. Makan berarti ya. secukupnya, ya Iya. betul. Nah, ini nyenggol dikit tentang peran pemerintah nih. Menurut Ibu, mereka itu udah cukup berperan belum sih dalam menangani food waste? Apa masih perlu ditingkatkan lagi, Bu? Untuk penanganan food waste ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau dari peran pemerintah bisa jadi kalau kayak yang lagi rame ini makanan gratis itu tadi, Iya, makan itu. siang gratis. Nah, salah satu bentuk implementasi yang bisa dilakukan pemerintah adalah merencanakan dengan baik untuk penyelenggaraan produksi makan tadi. Kenapa? Kalau dengan perencanaan yang baik, insya Allah food waste-nya juga bisa kita tekan. Satu, dari penyusunan menunya yang sesuai dengan seleranya anak-anak. Karena kan memang makan siang gratis ini untuk anak-anak ya. Iya. Jadi kalau menunya yang dirancang sudah sesuai dengan selera anak-anak dan kebutuhan. Jadi tidak hanya sekedar selera tapi juga kebutuhan harus anak-anak. bergizi gitu. Iya, harus bergizi tapi juga anak-anak doyan gitu. Di satu sisi bergizi tapi anak-anak nggak suka juga jatuhnya jadi food waste. Iya. Kemudian selain perancangan menu yang tadi sesuai dengan anak-anak tapi juga terpenuhi gizinya, yang sama pentingnya adalah dengan perencanaan semisalnya pembelian bahan makanan yang dibutuhkan itu sudah diperhitungkan dengan baik termasuk estimasinya sehingga tidak banyak bahan makanan yang rusak gara-gara ada kelebihan. Jadi istilahnya stok yang dibeli bisa sesuai dengan kebutuhan untuk produksi itu. Dan juga berkaitan erat dengan penyimpanannya kalau memang ada kelebihan stok bahan makanan. Jadi mungkin salah satu implementasi yang bisa diterapkan di situ. Lalu kalau untuk apakah ada hal yang bisa ditingkatkan yang di level pemerintahan berkaitan dengan food waste? Mungkin kalau saya ya, edukasi berkaitan dengan food waste ini sebetulnya juga bisa pemerintah ambil peran dengan cara memasukkan ke salah satu materi pembelajaran di tingkat yang mulai dari sekolah dasar mungkin. Bahkan PAUD juga bisa sih Mbak. Iya. Mungkin kan pakai project based learning misalnya seperti sekarang kan kalau kayak di pemerintah itu pembelajaran tidak melulu hanya mengerjakan LKS gitu-gitu kan, tapi ada project based learning. Nah, salah satunya di sekolah anak saya untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah itu membuat ini Mbak, pupuk cair dari sisa makanan. Iya. Itu sisa makanannya dikumpulkan lalu akhirnya dibuat jadi pupuk cair. Terus pernah juga membuat ekoenzim, itu juga dari sisa atau sampah dari kulit buah atau bahkan sayur kan, misalnya kayak bayam kan nggak semuanya dipakai nih, daunnya aja, mungkin akar dan sedikit batangnya nggak dipakai, itu dijadikan ekoenzim. Jadi memasukkan perlahan-lahan kesadaran untuk bisa memanfaatkan sisa makanan atau mungkin limbah ataupun sampah dari
bahan makanan itu di pembelajaran, sehingga ada kesadaran dari kecil bahwa ada langkah kecil yang bisa kita lakukan yang mana imbasnya akan dampaknya besar. Ya, bisa mengurangi food waste ya. Iya, betul. Tadi kan kita ada ngomongin makan bergizi gratis. Nah, kalau menurut Ibu itu pandangan Ibu soal konsep ini nih benar-benar bisa jadi solusi jangka panjang nggak sih? Iya, ini agak dikit ya. Agak belok dikit ya. Iya. Dari food waste jadi. Kalau solusi jangka panjang ini apa sih ya? Kalau kaitannya sama makanan bergizi, sering sih banyak yang nanyain karena saya berkecimpung di dunia gizi. Iya. Lalu setuju nggak sih Bu tentang program pemerintah ini gitu? Kalau saya pribadi, ini ngomongin pribadi nggak institusi. Kalau saya pribadi, saya setuju. Kenapa? Karena dengan program makan bergizi gratis, alumni saya banyak yang dapat kerjaan. Gitu. Serapannya jadi banyak gitu ya. Enggak, kayak bercanda. Tapi ya ada pemikiran begitu. Satu hal yang saya syukuri ada program ini adalah banyak ahli gizi. Sebetulnya kan serapan ahli gizi itu masih cukup banyak yang belum terserap nih Mbak. Dengan ada program ini jadi banyak ahli gizi terutama yang baru-baru lulus itu punya kesempatan untuk bisa menyebarkan manfaat ilmu yang dia sudah punya. Nah, itu konteksnya saya sebagai dosen gizi, dosen gizi. Jadi saya senang nih alumni saya, waduh ini lumayan nih. Tapi di luar itu saya cukup setujunya adalah sebetulnya melalui makan bergizi gratis itu bisa membantu mengedukasi anak-anak tentang konsep menu seimbang dan makanan yang sehat seperti apa. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri banyak anak-anak itu sebenarnya picky eater. Ya, jadi lebih memilih makanan yang emang yang disuka itu tidak semuanya dia bisa memenuhi semua kebutuhan gizinya gitu. Kadang-kala kalau maunya itu terus gitu kan. Nah, dengan makan bergizi gratis itu sebenarnya cara halus juga untuk bisa mengenalkan ke anak-anak idealnya makan yang bergizi itu seperti apa. Betul. Gitu ya. Nah, akan sangat bagus lagi dan semoga juga di sekolah-sekolah diterapkan itu ketika akan makan siang gratis itu akan makan siang bersama itu misalnya dari guru ada penjelasan gitu loh, penjelasan makan menu kita hari ini misalnya itu bahan dasarnya gitu kan dari jagung, yang mana jagung ini gitu, atau misalnya buahnya hari ini kita dapat pisang, yang mana pisang ini adalah buah yang asli dari Indonesia. Jadi menyelipkan pelajaran tentang gizi melalui makanan itu juga akan sangat bagus gitu. Cuman ya semua kan masih awal dan baru dimulai ya Mbak, pasti ada kelebihan dan tentu ada kekurangan. Dengan segala kekurangannya sih saya berharap akan ada terus evaluasi, yang mana dari evaluasi itu ada tindak lanjut yang bisa membuat jadi lebih baik untuk pelayanannya ataupun juga eksekusinya gitu sih Mbak. Sebenarnya sih bagus, mungkin tapi ada beberapa kekurangan yang mana semoga tambah berjalannya waktu supaya makin bagus. Balik lagi ke food waste ya Ibu, kan sekarang kita udah hidup di teknologi yang canggih. Nah, teknologi ini bisa bantu nggak sih, atau ada inovasi teknologi yang menurut Ibu itu terbukti efektif untuk mengurangi food waste ini? Kalau untuk teknologi sebetulnya ada yang mungkin imbasnya langsung ke food waste, ada yang efek domino. Yang tidak langsung dulu ya Mbak, yang efek domino mungkin sekarang adalah dengan teknologi ya, seperti kita tahu ada internet, kemudian sosial media di mana-mana, dan kampanye untuk kita bisa mengurangi food waste itu agak bisa lebih mudah
cepat dan sebarannya bisa lebih luas lewat teknologi ini. Jadi misalnya karena saya concern juga nih tentang food waste, maka saya buat beberapa infografis atau flyer yang kaitannya mengajak orang-orang untuk bisa sadar bahwa ternyata food waste itu punya imbas yang sangat besar loh di kehidupan kita sebagai manusia, dan sebegitu banyak atau besar juga imbasnya ke ekonomi. Itu bisa kita sebarkan lewat tadi ya di sosial media gitu, melalui teknologi dengan bantuan internet misalnya gitu. Tapi selain itu ada juga misal sebenarnya penggunaan teknologi pangan. Contohnya misal kalau yang saya lakukan dan mungkin belum terlalu besar tapi siapa tahu bisa menginspirasi. Jadi seperti saya pernah praktek di sebuah rumah sakit, yang mana di rumah sakit tersebut ternyata ada penggunaan sari kacang hijau, yang mana untuk mendapatkan sari itu kan ada ampasnya. Jadi kalau sari kan hanya sarinya yang digunakan, ampasnya tidak digunakan. Nah ternyata ampas dari sari kacang hijau ini tidak dimanfaatkan. Waktu saya cek untuk nilai gizinya, ternyata itu masih cukup tinggi. Nah akhirnya dengan teknologi pangan yang saya tahu, saya ubah untuk ampas sari kacang hijau tadi untuk jadi tepung. Yang mana dari tepung jadi kayak tepung kacang hijau, tapi sebetulnya dia diampas dari sari kacang hijau, lalu dari tepung itu dimanfaatkan jadi berbagai produk. Ada yang akhirnya dibuat menjadi snack bar, kemudian menjadi cookies, ada bahkan jadi isian roti, itu juga ada, sehingga betul-betul kita bisa mengurangi sampah dari atau limbah dari produk si sari kacang hijau. Jadi nggak ada yang kebuang gitu Mbak. Ya sayang juga sebetulnya, karena ya tadi ya sama juga seperti misalnya mungkin tahu itu kan juga kita pakainya ada ampas tahunya tuh. Nah si ampas tahu ini sebenarnya juga punya nilai gizi yang cukup tinggi. Itu juga bisa pakai teknologi pangan yang kita ketahui, itu kita bisa buat dia jadi tepung. Akhirnya tepung ini bisa kita gunakan untuk membuat lagi produk-produk makanan yang kita campurkan dengan ini. Itu sih. Itu ya, berarti lumayan bermanfaat juga ya teknologi ini. Betul, betul sekali. Kalau saya tuh sering dengar nih Bu, redistribusi makanan sering disebut-sebut sebagai solusi buat masalah food waste ini. Menurut Ibu realistis nggak sih ide ini? Redistribusi makanan kayak apa tuh? Itu kalau yang saya tahu ya, redistribusi makanan tuh proses mendistribusikan kembali makanan yang berlebih atau tidak terjual dari produsen, distributor, restoran atau rumah tangga kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Iya, kalau saya sih setuju sih Mbak. Setuju untuk kegiatan redistribusi ini, tapi dengan tetap memperhatikan seberapa, karena kan judulnya dia redistribusi yang mana tidak dari bahan baku yang sudah tidak digunakan kan. Nah kalau akan melakukan redistribusi tetap perlu memperhatikan keamanan pangannya. Kalau memang dari bahan makanan, kalau makanan mungkin juga bisa dicek, misalnya ini makanan pabrikan yang dikemasan lalu tidak digunakan karena cacatnya kemasan misalnya. Perlu diperhatikan apakah cacat kemasannya itu akan merubah dalamnya. Iya, akan mempengaruhi keamanan pangan enggak? Apakah kalau semisalnya kalengnya penyok nih, tapi penyok ujungnya aja dan tidak menimbulkan karat misalnya, yang mana untuk dalamnya tidak terpengaruh atau keamanan pangan makanan yang di dalam tidak terpengaruh, itu masih nggak apa-apa kalau menurut saya. Bahkan mungkin itu bisa jadi pemanfaatan kembali. Kalau misalnya
kadang kala di satu produsen makanan tertentu mereka punya standar tersendiri untuk produk yang mereka keluarkan. Nah, kalau misalnya keamanan makanannya masih oke, mau diredistribusikan juga nggak masalah. Kemudian kalau misalnya itu bahan baku, misalnya contohnya aja, dulu saya pernah tinggal di Jakarta tuh di salah satu tempat perumahan yang dia punya pasar modern. Di pasar modern itu semua barang yang dijual kualitasnya bagus-bagus Mbak. Memang agak lebih mahal, tapi bagus. Nah, saya lihat ternyata kalau sudah agak siang, itu dari penjual memisahkan sayuran ataupun buah yang kualitasnya masih tadi ya premium tadi dengan yang sudah agak yang udah nggak fresh gitu ya. Ya sebenarnya masih fresh, cuman nggak sebagus sesuai standar orang-orang yang beli gitu. Ya, jadi kemudian sama mereka sebagian ada yang entah itu dijual kembali dengan harga jauh lebih murah atau bahkan cuma dikasihin aja. Nah, sebetulnya itu juga bisa jadi salah satu alternatif ataupun salah satu solusi, tapi dengan catatan tadi untuk keamanan makanannya masih terjaga. Kalau memang ternyata itu sudah tidak aman lagi untuk kita konsumsi, ya sebaiknya jangan. Jadi saya setuju dengan adanya redistribusi, tapi dengan catatan bahan makanan atau makanan yang keamanan makanannya itu masih baik, masih aman gitu. Oke, teman-teman semua yang lagi nonton live Instagram maupun TikTok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau tadi ada yang dibuat penasaran nih atau kalian punya pertanyaan terkait topik yang dibahas, ini saatnya langsung nanya ke Ibu Hersanti. Caranya gampang banget, tinggal tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Ini ada Bu pertanyaan yang masuk. Bagaimana sih cara orang tua bisa mengurangi food waste yang disebabkan oleh picky eater? Tadi kan udah kita singgung. Iya. Itu. Bagaimana cara orang tua mengurangi food waste untuk anak-anak yang picky eater, dimakan sama ibunya? Bener juga. Jadi makanya teman-teman mungkin lihat ibu-ibu pada gemuk-gemuk amat ya, mungkin karena aduh sayang nih gitu kan dimakan sama anaknya. Ya, ini sih Mbak, kalau dari orang tua satu bisa pasti ya sebaiknya, namanya orang tua itu pasti mengenali anaknya nih. Jadi memang di satu sisi kita berusaha untuk mengenalkan makanan-makanan sehat dan seimbang ke anak-anak kita. Tapi ada kalanya di sisi yang lain adalah nih anak picky eater gitu. Jadi ya sebagai ibu biasanya kita buatkan atau kita sediakan makanan yang memang mereka suka atau prefer, mereka akan pilih itu, sambil sedikit demi sedikit dimasukkan. Iya, kita kenalkan. Saya sih sebetulnya termasuk orang yang kurang setuju. Misal nih, kita ingin kenalkan anak-anak ke sayuran. Sedangkan anak-anak itu nggak suka sayuran. Lalu ibunya bikin nugget yang diselipin sayuran. Ya memang terus karena saking pinternya ibunya dalam mengolah makanan, nuggetnya masih rasanya sama tapi ada sayuran gitu. Kalau saya sebetulnya termasuk yang agak kurang setuju dengan itu. Kenapa? Karena anaknya jadi kurang kenal juga. Jadi dia taunya ya dia sukanya nugget misalnya. Kan ultra processed food ya, yang mana kita semua berusaha untuk mengurangi itu gitu kan. Jadi kalau saya lebih setujunya tadi tetap kita kenali anak kita, dia selera makannya seperti apa. Lalu perlahan-lahan dan sedikit-sedikit kita
edukasi lewat makan, dicoba gitu. Kalau saya sih pakai ini sih Mbak, pakai rules usia. Gimana Jadi tuh, Bu? kami di keluarga saya itu kami bikin rules sesuai usia, mau mencoba makanan baru Di usia. enggak, suapannya sebanyak usianya. Jadi misalnya nih, pas dia masih usia 3 tahun nih, Iya. itu ini ada makanan baru, coba dulu 3 kali, karena kan dia 3 tahun nih, Oh iya. 3 kali. Nanti kalau kamu ternyata suka, lanjutin. Kalau nggak suka ya udah, nanti bunda yang bantu habisin gitu. Jadi dia Oh, akan bisa gitu makan juga ya. 3 kali. Oh enak bun, ya udah dilanjutin gitu. Jadi itu kesepakatan kami. Maka waktu pas anak pertama saya terus punya adik, lalu sama nih kayak kakak, biasanya anak-anak itu punya kecenderungan untuk tidak mau mencoba makanan yang baru karena Yang takut baru nggak ya. enak Iya. gitu. Jadi waktu adiknya ulang tahun ke-5, kamu harus menghabiskan 5 suapan. Jadi makin nambah usianya, dia harus mencoba makanan baru itu sebanyak Usianya Iya. semakin banyak. minimal segitu gitu. Kalau misalnya dia suka ya udah terusin gitu. Kalau nggak suka ya udah berarti ntar ibu yang, bunda yang ngabisin gitu. Gitu ya teman-teman. Apakah cukup menjawab? Semoga ya. Ada pertanyaan kedua nih Bu. Apakah budaya makan online itu seperti GoFood dan gaya hidup urban memperparah food waste di kota besar? Food waste di kota besar akibat makanan yang Online, dipesan dengan iya. online ya. Sebetulnya ada andil di dalamnya. Kenapa? Karena satu, dengan kita apa-apa gampang ya Mbak, apa-apa gampang, terus akhirnya jadi agak kurang menghargai si makanan ini gitu. Satu itu. Jadi kalau semisalnya kita bisa mencoba memasak sendiri makanan itu, mengolah dari bahan makanan sampai menjadi makanan mateng, menurut saya penghargaan kita ke makanan yang sudah kita buat dengan susah ini akan lebih besar. Jadi saya enak nggak enak, saya udah capek-capek nih bikin, Iya. maka saya akan berusaha untuk menghabiskannya. Sedangkan kalau kita bisa dapatkan dengan mudah, ya salah satunya online, kadangkala tuh membuat kita jadi kurang menghargai makanan itu. Nggak enak ya, udahlah nggak enak gitu. Kita kan nggak lihat cara buatnya. Iya, iya betul. Terus kemudian juga dari segi biaya juga pasti kan lebih mahal ya. Lebih mahal online. Terus yang ketiga, kadangkala itu ya, kan kalau di online kita lihat gambarnya ya. Kadang porsi kita bisa jadi porsinya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata porsinya lebih besar dari yang pada kita, itu yang ada di gambar mungkin kayaknya dikit, ternyata kok banyak banget gitu ya. Berarti dari awal udah dibagi. Ya udah kita share deh sama teman gitu. Jadi atau mungkin ya udah diparuh jadi makan 2 kali. Iya bisa gitu ya, juga. jadi apakah ada andil dari gaya hidup yang sekarang semua serba praktis termasuk online ini? Pasti ada sih Mbak. Jadi penghargaan ke makanan itu pasti lebih tinggi ketika kita berusaha membuatnya dari awal gitu ya. Terus ya walaupun rasanya biasa aja, tapi karena saya buat dari awal, oh ini enak banget nih. Karena Jadi effortnya lebih baik, gede untuk bisa dapat itu gitu. Gitu ya teman-teman. Kita cukupkan sampai sini aja ya pertanyaannya. Jadi kesimpulannya dari obrolan ini kita jadi tahu kalau food waste itu masalah besar yang sebenarnya sering nggak kita sadari dampaknya. Bayangin aja nih, makanan yang terbuang nggak cuma membuang energi dan sumber daya, tapi juga bikin polusi yang memperparah perubahan iklim. Di sisi lain masih banyak juga orang yang kekurangan makanan bergizi, padahal makanan yang dibuang itu bisa banget ngebantu mereka. Kabar baiknya juga, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi food waste, mulai dari hal-hal kecil seperti beli makanan secukupnya, mengolah sisa makanan, sampai mendukung program redistribusi makanan. Nah, teknologi juga bisa jadi alat yang kuat untuk menghubungkan makanan berlebih ke orang-orang yang butuh dan
cepat, dan efisien. Selain itu, konsep makanan bergizi gratis dan redistribusi makanan adalah langkah keren yang gak cuma bisa ngurangin limbah makanan, tapi juga bantu banyak orang mendapatkan akses makan sehat. Tentu ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah, swasta, komunitas, bahkan kita sebagai individu. Nah, intinya kalau kita lebih peduli dan bijak dalam mengelola makanan, kita nggak cuma bantu lingkungan, tapi kita juga bantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan langkah sederhana tapi konsisten, kita bisa menciptakan perubahan besar, karena sekecil apapun yang kita lakukan, kalau bareng-bareng dampaknya pasti terasa. Wah, nggak kerasa nih ya teman-teman, obrolan kita bareng Ibu Harsanti ini udah sampai di penghujung. Banyak sekali insight keren yang kita dapetin soal food waste ini, dampaknya, dan tentu aja solusi-solusi yang bisa kita mulai dari langkah kecil di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita bahas dari tadi ini gak cuma berhenti di sini ya. Yuk kita mulai jadi bagian dari perubahan sekecil apapun langkahnya. Jangan lupa juga kalau kalian suka konten kayak gini, follow ya podcast Bisu biar makin banyak yang terinspirasi. Terima kasih banyak ya Ibu Harsanti atas waktunya, Terima kasih dan juga inspirasinya. Mbak Alfi. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia dengerin sampai akhir. Kalian luar biasa. Tepuk tangan. Sampai ketemu di episode Bisu berikutnya ya, dengan topik yang seru pastinya. Udah ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih Mbak Alfi.